Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah malam ini dengan segala syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa episode yang ke-43. Ini sudah untuk di bulan Ramadan, ini yang pertama tayangan Ngariksa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa terus konsisten dan terus menyampaikan hal-hal yang baik untuk kita semuanya ya. Sobat Ngariksa, di episode yang ke-43 ini saya memberi judul ngaji manuskrip kuno Nusantara kita dengan pegon tertua masa Gajah Mada. Nanti kita akan coba diskusikan. Ini adalah kontribusi Ngariksa untuk pembelajaran hal-hal yang sedang kita hadapi, dan mudah-mudahan bisa memberikan satu cara pandang yang berdasarkan dari sumber-sumber keilmuan, sumber-sumber manuskrip dalam hal ini ya. Jadi sebagai sebuah pengetahuan. Nah, kita akan membincang tentang manuskrip pegon tertua masa Gajah Mada, tetapi di dalam tanda tanya gitu ya. Sobat Ngariksa, sebelum saya memulai, kita baru saja mendapat konfirmasi bahwa kapal selam kita KRI Nanggala 402 sudah dinyatakan tenggelam ya oleh otoritas yang punya otoritas, Panglima TNI. Oleh karenanya ini tentu saja satu berita duka ya. Kita berhari-hari kita sudah sama-sama berdoa yang terbaik, mendoakan keselamatan 53 kru awak kapal kita ini, dan meskipun sampai sekarang belum dinyatakan secara pasti bagaimana keadaan dari para kru itu, tetapi kapalnya sendiri sudah dinyatakan tenggelam. Oleh karenanya kita berduka, dan kita meyakini kalau dalam perspektif Islam bahwa al-ghariq atau yang tenggelam itu mereka adalah minas syuhada, mereka termasuk orang-orang yang syahid, satu dari 5 kelompok yang oleh Rasulullah SAW itu disebut sebagai mati syahid. Insya Allah mendapatkan surganya, mendapatkan ridhonya. Oleh karenanya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya mari mengajak untuk membaca suratul Fatihah untuk mereka, para pahlawan bangsa ini. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan juga ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik Sobat Ngariksa, ini bulan suci Ramadan, hari yang keberapa? Hari yang ke-12 ya. Sudah sepertiga. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang menjalankan ibadah puasa. Sobat Ngariksa, sekali lagi topik kita adalah tentang pegon tertua masa Gajah Mada dalam tanda tanya. Nah, barangkali Sobat Ngariksa mengikuti satu pemberitaan terakhir yang lumayan ramai sebetulnya di tengah-tengah berbagai isu, di tengah berbagai peristiwa yang kita hadapi di Indonesia ini. Menyeruak satu temuan yang cukup menarik perhatian, setidaknya untuk yang menggeluti bidangnya ya. Temuan itu adalah tentang
Ada satu manuskrip yang ini halamannya yang saya tampilkan secara keseluruhan, yang disebut sebagai manuskrip tertua, manuskrip Pegon tertua. Pertama, Pegon itu saya kemarin nge-tweet iseng sebetulnya karena sering ada yang bertanya, apa sih bedanya Pegon dengan Jawi gitu. Nah, saya menjelaskan dua hal. Pertama, bedanya itu kalau Jawi biasanya tidak pakai harokat. Kalau Pegon pakai harokat. Nah, itu definisi umumnya. Meskipun ternyata ada beberapa Pegon yang tidak berharokat gitu. Tapi itu tidak biasa. Kalau dalam manuskrip biasanya Pegon itu berharokat, Jawi tidak berharokat. Nah, kemudian yang kedua bedanya, kalau Jawi itu adalah aksara Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Melayu dan turunannya. Turunannya itu maksudnya rumpunnya itu kan bisa bahasa Minangkabau, bisa bahasa Aceh. Nah, itu kan menggunakan aksara Jawi. Kemudian bahasa Betawi juga tradisi manuskripnya menggunakan aksara Jawi ya. Nah, kalau Pegon itu digunakan untuk bahasa Jawa dan Sunda biasanya ya. Jawa dan Sunda itu disebut Pegon, manuskrip Pegon. Yang akan kita bahas ini manuskrip Pegon berbahasa Jawa. Nah, jadi salah satu temuannya ada satu diskusi ilmiah dengan judul Beberapa Jejak Peradaban Asing di Jawa pada hari Kamis 15 April 2021. Itu satu pertemuan yang ilmiah, para arkeolog bertemu memaparkan berbagi temuannya, keilmuannya ya. Saya kira ini satu tradisi yang sangat baik ya. Jadi sebuah peradaban itu dibangun, sebuah kebudayaan itu dibangun dengan saling berbagi hasil penelitian. Ini saya kira satu tradisi yang sangat baik, apalagi sekarang ada media sosial. Nah, ini di dalam acara ini disampaikan satu temuan manuskrip Pegon ya, yang isinya itu kira-kira kisah para nabi, mungkin kalau di Jawa itu serat ambio ya biasanya, atau kisosul ambia kalau di dalam bahasa Arabnya, atau hikayat para nabi kalau di dalam Melayu, yang di situ ada tertanggal angka begitu yang menunjukkan tahunnya itu 1347. Nah, kemudian disimpulkan bahwa ini manuskrip ini karena tahunnya ini 1347 ini dianggap sebagai tahun Masehi karena ada mimnya, maka berarti dari pertengahan abad ke-14, 1347. Kalau begitu 1347 itu berarti pada masa kerajaan Majapahit ya, pada masa ketika bahkan mungkin Gajah Mada belum mencapai puncak karirnya ya, karena kan sejak awal abad ke-14 sampai kemudian terus masa Hayam Wuruk ya, 1350-an itu Gajah Mada itu terus berperan di Majapahit. Nah, ini 1347 itu artinya naskah Pegon ini diyakini, ditafsirkan sebagai berasal dari masa Majapahit. Kalau kita membaca beberapa literatur tentang aksara di Nusantara, misalnya Indonesian Paleografi oleh Kasparis misalnya gitu ya, itu pada masa itu sebetulnya pada abad ke-14 bahkan sampai 15 itu aksara itu lebih banyak menggunakan aksara Palawa. Kalaupun ada temuan yang tidak Palawa lagi, aksara Palawa itu pasca Palawa gitu. Jadi masih transisi, belum ke aksara Islam, aksara yang dipengaruhi oleh Islam, aksara Arab gitu. Tapi ini menyebut tahun 1347. Nah, itu kemudian sontak segera menarik perhatian media, maka langsung ada media yang menyebut bahwa inilah naskah Pegon tertua di Jawa, karena abad ke-14 loh.
Maka kemudian dalam berbagai berita ini ramai, bahkan satu majalah yang concern, satu media yang concern khusus dengan kesejarahan, historia di sini, yang slogannya itu masa lampau selalu aktual. Nah, ini Kang Boni harusnya nonton nih, dan teman-temannya ya. Menurunkan berita naskah Pegon tertua di Jawa. Naskah kuno berisi riwayat para nabi ini dibuat ketika Majapahit masih berjaya. Wah, saya juga terkejut. Wah, ini keren banget nih gitu kan. Nah, jadi naluri keilmuan kita, naluri informasi kita kemudian membuat kita penasaran begitu ya, bahwa ini adalah yang tertua. Nah, ini tampilan manuskripnya Sobat Ngariksa. Karena ini sudah tersebar, ada di YouTube-nya juga, ada di sekarang itu kalau ngetik di Google naskah Pegon tertua di Jawa itu akan muncul gitu. Sampai halaman ininya juga, saya juga tidak mendapat kiriman khusus dari para penelitinya ya. Nah, tetapi ini bisa kita peroleh. Di sini teksnya, kemudian diakhiri setelah wallahu alam bil khata' was-shawab. Di sini ada bihamdillah, kemudian wa'aunihi, mengharapkan ya, dengan memuji kepada Allah dan mengharapkan pertolongannya. Ada tertulis 1347 sanatan, kemudian di sini ada tanda mim. Nah, tanda mim ini kemudian yang ditafsirkan sebagai bahwa ini adalah tahun miladiyah. Miladiyah itu artinya milad. Milad itu artinya kelahiran Nabi Isa. Berarti kan tahun Masehi. Berarti 1347 Masehi. Nah, sampai di situ informasi tentang naskah Pegon tertua dari abad ke-14-nya. Sobat Ngariksa bisa lihat juga ini bolong-bolong. Memang ini sangat menggoda sekali manuskripnya. Ini kertasnya deluang ya, deluang. Saya diingatkan oleh Kang Teddy, terima kasih Kang Teddy. Kalau menulis deluang jangan deluang pakai w, tapi deluang, deluang. Gitu ya, sesuai dengan ketetapannya gitu ya. Atur nuhun Kang Teddy. Nah, ini di sini ada coretan-coretan kelihatan tambahan, ada ininya, ada teks Latinnya di sini nih. Kalau Sobat Ngariksa perhatikan ya, yang memang tidak terbaca banget di sini, yang saya terbaca nih Jaka. Saya nggak tahu kesininya apa gitu ya. Ini ada tulisan tambahan, kelihatannya ini tambahan mungkin ya. Karena tintanya agak berbeda, dan seterusnya ada bolong-bolong gitu ya. Nah, kemudian ketika membaca ini muncul pertanyaan di benak saya dan mungkin juga di benak teman-teman ya, khususnya di teman-teman yang menggeluti kajian manuskrip di masyarakat pernaskahan Nusantara. Pertanyaannya itu pertama, mungkinkah kertas deluang bertahan 7 abad? Mungkin tidak. Jadi abad ke-14, sekarang abad ke-21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 abad, 700 tahun lebih. Mungkin tidak, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apakah identifikasi penanggalan sudah tepat dan sudah dilakukan tahapannya secara maksimal, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah tahun 1347 Masehi. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah di zaman Majapahit sudah ada komunitas Muslim yang produktif menulis teks Islam? Ini konteks. Jadi kita biasa kalau mengidentifikasi manuskrip itu tidak berhenti pada teks, tapi juga pada konteks. Nah, manuskrip Pegon dengan aksara Arab itu, apalagi isinya tentang cerita para nabi, jelas dipengaruhi oleh Islam. 1347. Coba kita bayangkan, yuk kita membayangkan 7 abad yang lalu, 1347 atau masa Majapahit itu ketika masa kejayaan Hindu-Buddha ya, pada masa itu. Kemudian aksaranya juga tadi saya sudah singgung ya, aksara Palawa, aksara Jawa kuno ya, Kawi. Pertanyaannya, apakah sudah terbentuk komunitas Muslim
yang menggunakan aksara, kemudian menuliskannya menjadi kitab dan seterusnya, gitu ya. Karena manuskrip yang seperti itu tidak mungkin hanya ditulis sampingan, apalagi sudah dengan pegon ya. Sudah ada lokalisasi, sudah ada vernakularisasi aksara Arab, menjadi ada tambahan nga, nya, ca, pa gitu kan, ada tambahan-tambahan yang di dalam huruf hijaiyah tidak ada gitu. Nah, apakah sudah ada itu? Ya. Kemudian kalau kita itu nanti membaca sejarah berikutnya mulai kapan kerajaan Melaka misalnya menguasai Nusantara, itu juga akan sangat berpengaruh. Tapi tentu kita tidak membicarakan itu secara detail. Hanya saja bayangkan saja. Pertanyaan yang ini, apakah di zaman Majapahit sudah ada komunitas muslim yang kuat dan produktif menulis teks-teks Islam? Kemudian ada pertanyaan yang keempat dalam benak saya, ini dalam benak saya loh ya. Jadi ya namanya juga nanya, ini lagi mikir kan. Jadi ini saya lagi mikir, lagi nanya gitu. Nah, ini nanya ke diri sendiri aja gitu. Bukan ke siapa-siapa, saya tidak sedang ingin apa-apa gitu. Men-challenge informasi ya, itu kan biasa. Yang keempat itu, apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan zamannya? Pertengahan abad ke-14, itu Jawa kuno berarti. Dalam hal ini saya tidak punya expertise, jadi saya bertanya kepada teman-teman, kepada komunitas Pegon, Mas Ayung, terima kasih banyak sudah ngasih pandangannya, komentarnya. Kemudian ke Mbak Wiwin Indiarti juga, yang aktif menggalakkan Mocuan Lontar Yusuf di Banyuwangi, dan kepada teman-teman yang lain ya, terima kasih banyak. Dan menurut mereka ini harus dikaji betul karena kok ada tanda-tanda bahasanya bahasa Jawa modern gitu. Nah ini yang ini harus diuji ya. Jadi ini sekali lagi kita sedang saling berbagi menguji informasi. Mudah-mudahan kita sampai pada satu kebenaran. Jadi mentahqiq gitu ya. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Jadi mentahqiq, mencari informasi yang benar, karena implikasinya besar loh. Kalau seandainya kita meyakini bahwa ini adalah naskah Pegon Islam tertua dan abad ke-14, itu implikasinya banyak sekali. Pertama setidaknya ya, itu akan menggugurkan teori bahwa pada masa itu tradisi tulis di Nusantara kebudayaannya belum secara kuat dipengaruhi oleh Islam. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan temuannya Uli Kozok juga ya, yang naskah Undang-Undang Tanjung Tanah. Kemudian yang kedua, implikasi pada teori Islamisasi juga, bahwa sejauh ini teori Islamisasi pada abad ke-14 itu sudah ada Islam, bahkan abad ke-7 saja sudah ada gitu kan, abad 13 apalagi ini abad 14 gitu. Tetapi apakah sudah terbentuk tradisi tulis, kebudayaan tulisnya itu ya? Nah itu saya kira yang sangat penting, makanya kita harus sama-sama mengujinya. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan itu, saya kan menyampaikan di medsos, di tweet kan. Nah kemudian Historia, teman-teman dari Historia rupanya menghubungi saya, kemudian menurunkan berita yang itu mengimbangi kira-kira. Jadi ada dua informasi nih. Yang pertama, informasi bahwa manuskrip Pegon itu berasal dari abad ke-14. Nah, saya mempertanyakannya, meninjau kembali temuan naskah Pegon tertua di Jawa. Nah, kesimpulannya memang agak ekstrim. Kesimpulannya itu bahwa manuskrip ini malah dari abad ke-20, awal abad ke-20. Itu artinya 6 abad berbeda gitu ya. Nah, ini harus ada wasit nih. Nanti siapa wasitnya gitu kan, yang bisa memastikan ini mana informasi yang bisa dijadikan pegangan. Karena begini, di dalam berbagai penelitian, misalnya ketika menentukan tahun wafatnya Hamzah Fansuri saja, itu para arkeolog dan filolog itu kan saling saut menyahut kan. Misalnya arkeolog dari Prancis kan, Pak Gio dan Kalus, itu kan menemukan di batu nisan di Mekah bahwa ada tertulis Hamzah Fansuri itu, Hamzah Al-Fansuri itu sudah wafat tahun 1527. Kemudian kan Braginski sebagai pengkaji teks begitu, itu menganggap itu bukan Hamzah Al-Fansuri,
itu bukan fa tapi mim. Titiknya itu apa namanya? Noda. Jadi dibacanya al-mansuri, bukan al-fansuri. Mim dan fa sama-sama bolong, cuma kalau fa ada titiknya di atas. Itu kemudian Kalus dan Pak Gio menerbitkan di jurnal Archipel. Pak Braginski juga meresponnya, itu bukan, kira-kira begitu. Tapi belum ada, Braginski juga tidak bisa mengajukan tanggal pastinya berapa gitu. Nah, itu biasa. Nah, sejauh belum ada yang bisa memastikan satu penelitian itu, maka itu bisa diwacanakan. Tapi kalau sudah bisa diuji, diverifikasi, dipastikan, maka itu yang harus dipegang. Jadi dalam dunia akademik prinsipnya kan boleh keliru, boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Itu yang penting. Tunjukkan saja, datanya memang ini ada 1, 3, 4, 7 mim kan gitu. Itu data, fakta itu. Tidak boleh bohong kita. Nah, tetapi soal tafsirnya boleh keliru kita. Kalau keliru ya sudah, nanti kita terima, kita lihat begitu ya. Kira-kira begitu Sobat Ngariksa. Nah, atas pertanyaan yang pertama, mungkinkah kertas deluang itu bertahan 7 abad? Saya tidak punya keahlian. Jadi mari kita undang ini ahli kertas deluang, Dr. Teddy Permadi, Kang Teddy. Nah, kita dengarkan bagaimana pendapat Kang Teddy, karena ini mah ngagugulung kertas deluang karirnya juga ya, disertasinya, penelitiannya. Kita coba dengarkan, apakah kertas deluang ini bisa bertahan 7 abad? Nah, kita coba dengarkan ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis nih suaranya. Satu angka tahun yang sangat tua bagi naskah berasal Arab Pegon berbahan deluang. Tahun 1340 Masehi dalam lintasan sejarah ini akan berkenaan dengan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Dan jika dikatakan naskah deluang tertua, ini kita akan ingatkan dengan naskah Undang-Undang Tanjung Tanah yang diteliti oleh Dr. Uri Kozok. Naskah tersebut diperkirakan berasal dari tahun 1304 Masehi sampai 1436 Masehi. Nah, perkiraannya itu didasarkan dengan metode uji absolut carbon dating method di Wellington University, New Zealand pada tahun 2002. Naskah berbahan deluang memang dapat bertahan lama. Contohnya adalah naskah Undang-Undang Tanjung Tanah yang bertahan selama 7 abad, dari abad ke-14 sampai hari ini abad ke-21. Bahkan wayang beber di Pacitan dan wayang beber Kiai Remeng di Gunung Kidul yang masih tersimpan di masyarakat, yang berbahan deluang, yang konon kabarnya dibuat dari abad ke-9 Masehi, itu masih tersimpan dengan baik hari ini. Angka tahun 1347 yang diikuti dengan huruf mim yang di atas sebagai miladiah yang mengacu pada kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sehingga dikaitkan dengan tahun Masehi yang menghasilkan kesimpulan tahun 1347 Masehi. Saya kira dapat dikonfirmasi lebih lanjut dengan para filolog yang menggeluti tradisi tulis Islaman Nusantara. Kajian penggunaan huruf mim dalam tradisi tulis Islam Nusantara, saya kira sudah banyak yang melakukan kajiannya. Dalam hal ini nanti saya kira Kang Oman sebagai ahlinya yang akan membahas lebih lanjut. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari diskusi di masyarakat pernaskah Nusantara beberapa hari berselang melalui media WA Group, pembacaan angka 1347 itu dapat diserahkan pada sistem penanggalan, yakni tahun Jawa dan tahun Hijriah. Tahun Jawa yang dimulai tahun 1555 atau berkaitan atau bertepatan dengan 1633 ya, awal abad ke-17, itu dia memungkinkan jika angka 1347 dikaitkan dengan tahun Jawa. Saat ini tahun Jawa memasuki tahun 1954. Adapun tahun Hijriah yang saat ini memasuki tahun 1442 Hijriah, maka angka tahun 1347 Hijriah apabila dikonversi ke tahun Masehi akan merujuk pada angka tahun 1924 Masehi. Jadi naskah tersebut dimungkinkan ditulis atau disalin pada tahun 1928, jadi awal abad ke-20. Adapun sebagai pembanding, nah ini saya perlihatkan naskah kumpulan doa yang saya miliki berbahan deluang
ditulis yang menggunakan tinta berwarna hitam dan merah. Kemudian ada angka tahun 1788, ya, yang di atasnya ada satu kalimat penutup, tamat khotamah Quran wallahu alam. Kemudian 1788 dengan tinta warna merah. Pembacaan angka tahun ini bisa disalah pada dua penanggalan, yakni tahun Jawa dan tahun Masehi. Mengapa tidak bisa ke tahun Hijriah? Karena tahun Hijriah itu baru memasuki tahun 1442 dan ini adalah tahun 1788. Kan tidak mungkin ini naskah dari masa depan, ini naskah dari masa lampau. Untuk tahun Jawa, maka bisa kita kurangi, ya, dari tahun 1954 penanggalan hal ini dikurangi tahun 1788, maka akan menghasilkan usia naskah yaitu 166 tahun. Ini kalau dikatakan tahun Jawa. Jika dengan tahun Masehi, maka tahun sekarang tahun 2021 dikurangi tahun 1788, maka menghasilkan usia naskah 230 tahun. Jadi ini lumayan tua. Namun demikian, perkiraan penggunaan angka tahun 1788 pada teks naskah ini, ya, karena tradisi tulis Islam Nusantara itu umumnya kalau tidak mengacu pada tahun Jawa, ya mengacu pada tahun Hijriah gitu. Jadi tidak, saya lebih condong bahwa tahun ini adalah tahun Jawa, sehingga naskah ini berusia 166 tahun. Informasi berikutnya yang ingin saya sampaikan. Rupanya sudah sampai di situ. Sobat Ngariksa, ini ada poin yang sangat menarik dari ahlinya, bahwa kertas daluang memang sangat memungkinkan untuk bertahan sampai 7 abad sekalipun. Artinya terkonfirmasi, kalaupun manuskrip Pegon itu memang dari abad ke-14, dari segi kertas bertahan atau tidak memungkinkannya, itu memungkinkan. Itu terkonfirmasi. Nah, pertanyaannya tentang tahunnya. Ketika tahun itu tertulis di dalam teks Islam, maka kemungkinannya 3. Apakah pertama itu tahun Jawa, ya, kemudian yang kedua tahun Hijriah atau tahun Masehi. Kalau tahun Jawa, yang itu kelanjutan dari tahun Saka, yang kemudian oleh Sultan Agung pada tahun 1633 itu diproklamirkan sebagai tahun Jawa gitu ya, yang bulannya mengacu pada tahun Hijriah, misalnya Muharram menjadi Suro begitu ya. Itu dimulainya itu tahun 1555 tahun Jawa itu. Sedangkan ini 1347, berarti tidak mungkin. Oke, berarti bukan tahun Jawa. Kemudian kalau tahun Masehi, nah ini yang mau kita uji. Kalau tahun Masehi, karena di situ ada mimnya, berarti 1347 abad ke-14 berarti betul-betul dari abad ke-14. Kemudian kalau tahun Hijriah, nah ini memungkinkan juga karena sekarang tahun 12 ya sekarang ya. Hijriah ini tahunnya berapa tadi? 1347. Jadi sangat memungkinkan. Jadi kemungkinannya 2, Hijriah atau Masehi. Itu yang akan kita coba lihat. Hatur nuhun, terima kasih banyak Kang Teddy. Sebetulnya kita itu ingin tandem berdua nih supaya bisa tektokan, tapi karena ini lagi masa pandemi, jadi mobilitas kita sedang dikurangi gitu ya. Tapi insya Allah informasinya sangat berguna sekali dari Kang Teddy. Nah, sekarang kita coba uji huruf mim di dalam tradisi manuskrip. Jadi Sobat Ngariksa, kalau menguji kertasnya itu urusan kodikoloh sebetulnya. Para kodikoloh. Kodikoloh itu ahli kodeks. Kodeks itu kertas, ini bukunya ya. Misalnya saya punya 2 contoh di sini, yang satu kertas Eropa, yang satu daluang juga ini. Nah, tetapi mungkin usianya berbeda gitu ya. Tapi ini sudah dipreservasi, direstorasi oleh Perpustakaan Nasional. Terima kasih banyak beberapa tahun lalu, yang bolong-bolongnya sudah dilaminasi. Jadi saya sarankan kepada Sobat Ngariksa yang punya manuskrip yang rusak, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Perpustakaan Nasional, karena negara punya kewajiban untuk merawat itu gitu ya. Ini sehingga sekarang enak nih untuk dibuka-bukanya gitu ya. Ini kertas daluang. Nah, sekarang kita coba uji huruf mim itu apa sih artinya kalau di dalam tradisi manuskrip.
Ada satu buku rujukan yang ditulis oleh Adam Gacek. Jadi Adam Gacek ini seorang sarjana di McGill ya di Kanada, Islamic Studies, yang itu ditugaskannya itu memang untuk melototi sumber-sumber klasik Islam. Itu. Nah, ketika ia meneliti, ia menjelaskan di dalam pengantarnya, loh, ini kok ketika kita meneliti manuskrip-manuskrip Arab, kok tidak ada panduan yang praktis untuk memahami huruf mim itu apa artinya, ketika menemukan tanda-tanda tertentu itu apa artinya. Itu Adam Gacek merasa kesulitan, sehingga ia kemudian menyusun satu buku, Arabic Manuscript gitu ya. Ini panduan, semacam panduan untuk para pembaca manuskrip Arab. Tahun 2009 ya. Kalau ada yang membutuhkannya nanti teman-teman Manasa itu banyak yang punya itu. Nah, di halaman 316 dari buku ini ada bagian tentang mim. Di sini secara alfabetis menjelaskan bata, sajah, kha, lam dan seterusnya, kemudian mim. Mim, kalau ada tanda mim itu ada beberapa makna. Pertama, mim itu artinya matan. Matan itu as opposed to shin. Jadi lawan dari shin. For syarah. Syarah itu komentar. Jadi matan itu artinya teks utama, sementara syarah itu komentarnya. Kan satu teks itu suka dikomentari. Nah, dalam tradisi manuskrip Islam, kalau matan aslinya yang ditulis oleh pengarang itu namanya matan. Sementara komentarnya itu syarah. Misalnya seperti Tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti, itu matannya. Sementara kalau Tafsir As-Sawi, nah itu lain lagi, itu komentarnya, syarahnya, hasyiahnya gitu ya. Dan demikian seterusnya. Di dalam tradisi filologi Nusantara atau Eropa memang tidak ada tradisi matan syarah ini. Ini adanya di dalam tradisi Islam, matan syarah gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi mim itu artinya majhul. Kalau dalam ini biasanya di dalam tradisi hadis, matan, mim artinya matan, mim artinya majhul, itu dalam tradisi hadis. Majhul itu artinya hadisnya itu ya perlu dievaluasi nih, majhul, tidak diketahui. Lalu ada di dalam tradisi manuskrip lagi itu mim artinya tamma. Nah, ini saya kasih tanda karena disinilah sebetulnya yang relevan. Mim artinya tamma at the end of the colophon, di akhir kolofon. Apa itu kolofon? Kolofon itu adalah bagian akhir teks yang biasanya berbentuk piramida terbalik, gitu ya. Nah, seperti yang tadi itu, di akhir teks, bihamdillah wa aunihi, kemudian ada angka, kemudian sanatan, mim, itu adalah tamma artinya. Jadi bukan miladiah, bukan miladi. Tamma itu kadang-kadang ditulis tak dengan mim, tamma. Tapi kadang-kadang juga mim saja. Nah, ini soal huruf di akhir naskah. Jadi, kalau menguji dari sini, maka kita harus berdiskusi lagi. Apakah tahun yang ada di dalam naskah Pegon yang diyakini sebagai tertua dari abad 14 itu memang itu tahun miladiah, atau mimnya itu mim yang menunjukkan akhir teks, kemudian tahunnya itu tahun Hijriah. Karena tahun Jawa kan tidak mungkin tadi kan gitu ya. Nah, coba kita lihat presidennya. Presiden huruf mim di dalam manuskrip-manuskrip Islam. Ini saya ambil dari berbagai tradisi. Ada dari tradisi Arab, tradisi Melayu, tradisi Jawa, tradisi Sunda juga nanti. Huruf mim pada kolofon manuskrip Arab, manuskrip Islam, Arab, Melayu, Sunda, dan Jawa. Ya. Ini yang manuskrip Pegonnya ya, yang Pegon yang sedang kita bahas. Memang ada mimnya. Kemudian di sini coba kita lihat juga. Ini ada hadal kitab apa ini bacanya? Ya, kecil ya. Wassallallahu ala sayyidina, kalau wassallallahu itu gampang itu. Wassallallahu ala sayyidina wa alihi ala Muhammad. Wassallallahu ala Muhammad, tentu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuma ininya menempatkannya itu zigzag. Wa alihi washabihi wasallam tamma. Kemudian kalau yang ini summa amin
tamat mim, ya kan? Tamat mim. Jadi ada tamatnya, ada mimnya juga. Yang ini juga ada mimnya juga. Ini terima kasih dari teman-teman di masyarakat pernaskahan Nusantara. Ini satu grup yang sangat bertahan lama, produktif. Di masa grup itu pada left, pada bubar, Manasa ini bertahan. Dulu itu sempat ada masanya WA grup itu membosankan karena penuh hoax gitu, penuh caci maki, penuh kebencian. Tapi Manasa ini sangat kompak, saling berbagi ilmu. Terima kasih banyak. Mim. Ini juga sama. Di sini ada Afdholus Sholati Wassalam, sama begitu ya. Tahun 238 tahun Sohibuhu Tengku. Nah ini dari Aceh nih. Terakhirnya mim. Yang ini juga sama. Amin Tamma. Yang ini juga sama gitu ya. Ini dari Aceh ini kelihatan ininya karakternya dan iluminasinya ya. Jadi Sobat Ngariksa itu dalam manuskrip lama. Bagaimana dalam tradisi kitab cetaknya? Apakah juga masih dipakai? Coba kita lihat. Ini salah satu contoh yang mutakhir. Terima kasih banyak kepada Mas Atung nih. Mas Atung Fatur Rahman Karyadi yang akun medsosnya minjem nama saya, Atung Oman katanya. Jadi suka ketuker katanya. Kalau ada tulisan yang terbit gitu, Oman Fatur Rahman, itu yang dikasih ucapan selamat tuh Mas Atung gitu. Wah, Mas Atung nih selamat. Mas Atungnya ya dapat barokah katanya gitu. Terima kasih banyak ya, ini mahasiswa saya, murid saya yang sangat luar biasa nih. Nah, ini ada satu contoh manuskrip Pegon yang sudah cetak litograf, satu karangan dari Mbah Bisri Mustafa. Apa nih judulnya nih? Mitra Sehati. Wah, ini bacanya mikir dulu kalau bukan bahasa Arab. Mitra Sehati. Ini Sobat Ngariksa bisa lihat Pegon itu dikasih harokat. Coba lihat bandingkan dengan yang Jawi. Jawi itu tidak ada harokatnya. Ini juga Jawi tidak ada harokatnya. Ini Pegon itu ada harokatnya. Sehingga kita bisa membacanya gitu ya. Misalnya ini judulnya itu Kewajibane Wong Tuwo. Misalnya ya, ini karangan dari Mbah Bisri nerangken ing bab budi pekerti keanggit dening al-fakir ilallah ta'ala Kiai Bisri Rembang. Tubi'a ala nafaqati maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa auladih di Surabaya. Dicetak di Surabaya, Indonesia. Hak cetaknya terpelihara, copyrightnya. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah di sini. Ini manuskrip Islam Pegon, mim di sini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin mim. Mim ini sama sekali bukan menunjukkan miladiyah, tapi tamma, bahkan tidak ada angka tahun. Di sini ada signature-nya. Jadi Bisri Mustafa, maksudnya Mbah Bisri Mustafa begitu ya. Pengarang Tafsir Al-Ibriz. Di sini ada pemiliknya kalau di sini 2016 nih. Hada Muhammad siapa nih? Muhammad Rikza Hamami Al-Qudusi Al-Samarani dari Semarang. Saya masih ingat dulu ketika santri saya juga Muhammad Oman. Oman ini karena bukan bahasa Arab, jadi nulisnya itu ini pakai alif atau pakai ain ya. Wah, saya kadang-kadang pakai alif, Muhammad Oman, Fathur Rahman, HS. Wah, gagah sekali. Pakai pegon. HS itu maksudnya Harun Sukesi, jadi ayah saya dan ibu saya gitu. Pakai Muhammad, padahal nama di KTP-nya ya Oman Fathur Rahman, Oman. Gitu. Nah, ini kemudian yang ini juga sama, Melayu ada mimnya juga gitu ya. Nah, jadi kalau melihat itu maka kita perlu berdiskusi, belum bisa menyimpulkan bahwa naskah Pegon yang disebut sebagai dari masa Majapahit, masa Gajah Mada itu mungkin belum bisa dipastikan. Nah, sekarang sejauh mana sih para sarjana pernah meneliti tentang manuskrip Pegon tertua? Jadi apakah sudah pernah ada yang mengklaim setidaknya menunjukkan bahwa ini loh manuskrip Pegon tertua? Nah, Sobat Ngariksa, umumnya yang menyebut tentang adanya manuskrip Pegon tertua itu adalah yang berupa terjemahan, semacam terjemahan. Misalnya ini
Ini salah satu contoh beberapa temuan manuskrip Pegon tertua, itu tertuanya itu abad 17 sejauh ini. Jadi belum ada yang dari abad ke-16. Ini loncat ke abad 14, jadi luar biasa itu kalau temuan itu terverifikasi ya. Tapi sekarang kita mungkin perlu berdiskusi. Saya tidak berani tentu saja menyatakan bahwa enggak itu keliru gitu. Sebagai akademisi ya tentu kita tetap harus memverifikasi betul. Karena ini ajang diskusi, ini bukan ajang untuk menyalahkan, bukan ajang untuk mendiskreditkan, sama sekali bukan. Ini diskusi lewat medsos, ini keren banget ini di era 4.0 ini ya. Jadi kita bisa walaupun nggak ketemu tapi bisa saling diskusi. Ini ada satu manuskrip yang diteliti oleh teman-teman di Surakarta. Terima kasih banyak Pak Ismail Yahya. Ini Pak Ismail Yahya dan teman-teman ya. Muhammad Abdul Khalik Hasan dari YIN Surakarta. Sudah jadi UIN belum ya? Katanya sebentar lagi jadi UIN ya, Surakarta. Meneliti satu manuskrip yang ada di British Library, ada di Perpustakaan Nasional juga. Nah, di British Library ini tampilan kolofonnya, judulnya itu Masailut Ta'lim, kitab fiqih. Ya. The colophon of Masailut Ta'lim giving the name of the scribe as Abdul Qadim, penyalinnya Abdul Qadim. Tanggal penyalinannya itu dalam tahun Jawa. Nah, kalau ini tahun Jawa. Tahun Jawanya itu, saya tadi tanyakan kepada Mas Adib, terima kasih banyak Mas Adib. Ini itu namanya Hisab Abjadi, kata Mas Adib. Jadi bukan Sengkolo sebetulnya ya. Jadi Hisab Abjadi, jadi Abajadun. Jadi kalau membaca ini bukan dari sini, ha, tapi dari sini. Alif, ha, dal, ha. Alif itu kan A itu ya satu. Kemudian H itu abajadun H 5, jadi 1545 abajada dal 1545. Dan diteliti oleh Pak Ismail dan kawan-kawan bahwa ini adalah manuskrip, dianggap sebagai manuskrip yang tertua karena 1545 itu tahun Saka gitu ya, belum menjadi tahun Jawa. Itu artinya tahun 1623. Nah, tahun Jawa itu kan mulai 1633 tadi kan. Jadi ini masih tahun Saka 1623. Ya. Masailut Ta'lim ini kitabnya. Hadal kitab al-musamma bi Masailit Ta'lim atau fiqih Bafadhal ya kalau di dalam koleksi Perpustakaan Nasional. Nah, itu salah satu yang ini bisa dibantah tentu saja, silahkan gitu. Kalau misalnya saya tidak percaya ya silahkan, naskahnya sudah online di British Library. Bu Annabel Tehgalov sebagai kuratornya sudah menuliskan juga blognya, itu menganalisis manuskrip ini sangat menarik. Ininya bahasa Arab memang, tetapi yang di bawahnya itu adalah Pegon, aksara Arab berbahasa Jawa. Kemudian ada contoh lain, ini dari koleksi Dreamsea. Project Dreamsea ini Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Jadi proyek digitalisasi, program digitalisasi oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta bersama Center for the Study of Manuscript Culture di Hamburg University. Sangat disupport oleh Arcadia Foundation. Ini mengdigitalisasi kemudian mengonlinekan, dan salah satunya ada manuskrip yang itu pernah diulas oleh Kang Ginanjar ya, dan dikutip oleh beberapa media. Nah, salah satunya itu ini. Tafsir Jalalain salinan Haji Muhammad Hasan Basri Cirebon, Jawa Barat. Hijriahnya tahun 1033. Berarti Masehinya 1624. 1624 Masehi, itu dari Kuningan, malah dari kampung saya nih. Punya koleksi Kang Uui Fatur Rahman. Fatur Rahman juga ya. Sepertinya Fatur Rahman ini nama Sunda ya. Oman Fatur Rahman. Uui Fatur Rahman. Tapi kalau Uui Fatur Rahman harusnya Uui Faturui mungkin gitu ya. Biasanya nama Sunda itu diulang-ulang soalnya. Tapi ini Uui Fatur Rahman ini. Didin Sirojudin kan gitu ya.
Asep Saifullah, Asep Surasep ya harusnya gitu. Ya mohon maaf, ini biasa ciri khas di Sunda. Nah ini koleksi Kang Uui, salinan tafsir ini diduga, nah ini bahasa peneliti itu begitu, nggak bisa memastikan, diduga manuskrip Pegon tertua, 1620, berapa tadi? 24. Kalau yang tadi berapa? 1623. Nah, udah ada dua informasi ini. Itu artinya apa? Artinya kita bisa mengasumsikan awal abad ke-17 memang tradisi tulis Pegon itu sudah hidup, sudah mapan, baik menuliskan sebagai karya langsung maupun menerjemahkan. Ya, kita bisa paham lah kalau awal abad ke-17 ya. Anthony Jones, para sarjana, baik sarjana luar maupun sarjana kita itu sudah banyak mengkonfirmasi. Nah, Sobat Ngariksa, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana cara memastikan usia si naskah Pegon dari zaman Majapahit ini? Gitu. Nah, saya tadi bilang harus ada wasitnya sih. Nah, dulu ketika ada seorang sarjana, Uli Kozok, yang menemukan naskah Deluang dari Kerinci, dari Jambi, ia bilang, wah ini mesti dari abad pra-Islam ini, Deluangnya. Oh nggak mungkin, kata peneliti yang lain. Mengapa Uli Kozok punya pemahaman seperti itu? Karena bahasanya, bahasa Melayu tapi ditulis dengan aksara yang tidak dipengaruhi Islam, pasca Palawa. Tidak ada unsur Islam sama sekali, tidak ada unsur Arab. Itu artinya ini aksara pasca Palawa yang pasti belum ada pengaruh Islam sebelum abad ke-14, asumsinya begitu. Tapi teori-teori lain mengatakan tidak, pada masa itu bahasa Melayu itu baru lahir setelah ada Islam, asumsinya begitu. Nah maka kemudian Uli Kozok melakukan uji karbon kertas Daluang itu di Wellington di Inggris tahun 2002, dan ini kesimpulannya. Ini sebetulnya kecil ya, jadi yang dibawa ke Wellington juga bukan naskahnya, DNA-nya saja. Karena itu Deluangnya ada di, kalau nggak salah di guci kecil gitu ya, kemudian diambil, dibawa ke Wellington. Saya nggak tahu berapa biayanya, tapi ya itu wasit yang luar biasa. Naskah Melayu ini beraksara pasca Palawa pra-Islam. Itu menggugurkan teori-teori yang lain tuh. Kemudian diperkirakan dibuat pada zaman Kerajaan Aditya Warman di Surwaso, Tanah Datar, Sumatera Barat, antara 1345 hingga 1377 yang tadi diulas oleh Kang Teddy, ya kan? Kalau 1345, ya yang tadi 1347 itu memang masa Hindu-Buddha, masa Kerajaan Majapahit, masa aksara Palawa dan pasca Palawa, gitu. Kemudian bertahunnya tahun Saka, begitu. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nah itu, jadi wasitnya itu diuji karbon, uji saintifik, ya. Nah kemudian yang kedua, ini ada contoh Sobat Ngariksa yang menarik. Contoh bagaimana mushaf Al-Quran itu diduga, awalnya diduga ini berasal dari zaman Nabi. Wah, mana ada gitu kan? Apa kuat bertahan berabad-abad? Tadi Kang Teddy sudah mengkonfirmasi, kertas lokal itu seringkali lebih kuat. Nah ini bahannya ini Quran perkamen di kulit kambing, diduga dari masa Nabi. Karena apa? Karena aksaranya itu kufi yang tidak berharokat. Pokoknya bukan kufi juga. Ini Pak Ali Akbar ini yang ahli dalam hal ini ya. Nanti boleh tanya ke Pak Ali Akbar, tapi bukan Pak Ali Akbar yang arkeolog, Pak Ali Akbar yang filoloh, kodikoloh, yang di Lajnah Pentasi Al-Quran. Karena ada dua doktor Ali Akbar yang pakar nih. Satu Ali Akbar yang arkeolog di UI ya. Nah, ini kemudian dilakukan uji karbon. Uji karbon perkamen manuskrip nomor M1572A dari koleksinya siapa ya? Saya lupa. Mingana Collection, seorang orientalis. Ketika diuji karbon, terbukti bahwa bahan dari kulit kambing berasal dari tahun 568, antara nih, tidak bisa dipastikan, tapi antara tahun 568 sampai tahun 645 Masehi. Jadi sangat dekat dengan masa hidup Rasulullah SAW. Kita tahu Rasul 570 sampai 632, ini 568, dekat sekali. Jadi kulitnya itu dari kambing yang kemungkinan
ada di masa Nabi. Si kambingnya, kulitnya itu. Kemudian tingkat akurasinya katanya 95,4%. Tingkat akurasi dari penelitian karbonnya itu. Nah, tetapi teks Qur'annya sejauh waktu itu saya menuliskannya di blog saya di Indonesian Islamic Philology. Bisa dilihat, itu blog saya yang sejak 2006 sebetulnya, walaupun sekarang sudah lama saya tidak menulisnya. Saya pernah menulis dan itu terbit di Republika waktu itu, belajar dari Birmingham. Teksnya itu tidak diuji karbon, jadi tintanya tidak diuji karbon, sehingga agak berbeda. Bisa jadi kulitnya itu di masa Nabi, tapi belum tentu teksnya itu di masa Nabi. Karena bisa jadi setelah 100 tahun bahan perkamennya masih dipakai, kemudian baru dipakai nulis. Artinya bisa saja 50 tahun, 100 tahun setelah masa Nabi. Jadi bisa jadi Al-Qur'annya itu, teks Al-Qur'annya ya di masa tabi'in mungkin gitu ya. Ini dari Birmingham, ini di situsnya sangat terbuka gitu ya, diperlihatkan hasil-hasilnya sangat luar biasa gitu. Nah, Sobat Ngariksa, jadi itulah kira-kira mungkin berbagi dari saya, dari Ngariksa, yang mungkin kalau bisa kita simpulkan itu ya memang harus ada uji karbon. Ini pemerintah Indonesia nih harus mau mendanai uji karbon kalau memang itu diyakini. Tapi saya terus terang saja dari tanda meme saja di situ saya mungkin saya lebih cenderung setuju dengan tadi Kang Teddy, itu tahun Hijriah kalau dikonversi menjadi tahun Masehi 1928. Pertanyaannya, apakah deluang yang seperti itu di tahun 1928 masih dipakai? Nah, Kang Teddy sudah mengkonfirmasi bahwa ya masih dipakai. Dan ya bentuknya bisa seperti itu, bisa hitam, bisa apalagi kalau nggak dirawat begitu ya. Nah, tapi tentu saja kita sangat berharap ada wasit yang betul-betul bisa memastikan informasi ini. Saya kira begitu, Sobat Ngariksa. Ternyata juga hampir 1 jam juga. Padahal saya tadinya ingin lebih singkat karena ini bulan suci Ramadan ya. Sudah taraweh kita, kemudian langsung Ngariksa nih hari Sabtu karena kemarin saya ada halangan. Silahkan mungkin kalau ada respon, ada yang mau mengomentari juga boleh. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa karena ini bulan puasa mungkin kita istirahat ya. Bismillah. Baik, Sobat Ngariksa, mungkin masih pada tadarusan. Ya, saya menjaga konsistensi saja ini karena Ngariksa ini ajang kita berbagi ya. Jadi saya mencoba untuk konsisten hadir, menyapa. Ya, mudah-mudahan tersimpan sebagai jejak digital, sebagai ilmu pengetahuan nanti ya, mudah-mudahan. Baik, kalau begitu Sobat Ngariksa, sebagaimana niat saya memang kalau bisa jangan lebih dari 1 jam ya. Sobat Ngariksa, kita bangsa Indonesia mewarisi khasanah pengetahuan tertulis, manuskrip, kitab, dan karya sastra yang amat kaya. Membentang berabad lamanya dalam beragam bahasa dan aksara. Manuskrip adalah penanda tingginya peradaban nenek moyang kita dan bukti luhurnya literasi keberaksaraan bangsa ini. Namun, pengetahuan kita atasnya masih amat sangat terbatas. Kita saling berbagi sedikit kemampuan bahasa, membaca aksara, dan mengenali penanda dan petandanya. Saatnya kita bersinergi, saling berbagi dan memberi, demi saling mencerdaskan, bukan untuk saling menjatuhkan. Mari cerdas mencerna informasi. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe di channel YouTube di Ngariksa. Alhamdulillah yang Ngariksa 42 juga sudah tayang, sudah terbit. Walaupun baru 3 hari yang lalu ya. Ini sudah ada yang nonton walaupun belum banyak. Terima kasih banyak. Yang subscribe-nya sudah 2.640 berarti.
kemarin 2.500-an, hampir selalu sekitar 100 yang nambah. Terima kasih. Mungkin setelah ini akan nambah lagi. Terima kasih banyak karena ini Ngariksa ini ngomongin sesuatu yang klasik tapi asik. Kita mencoba menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada edisi berikutnya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah, amaliyah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.